Ya, waktu kita berihram di pesawat, ya, bagaimana cara kita mengetahui kalau kita sudah berada di tempat mikot? Nah, ini bagaimana, Ustaz? Ya. Kalau seandainya kita melakukan ibadah haji atau ibadah umrah, di antara rukun yang harus kita lakukan ihram. Ya, ihram. Apa itu ihram? Ya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya ihram itu adalah niyatud dukhul fi ahadin nusukain, yaitu niat untuk melakukan salah satu manasik, apakah haji atau umrah harus ada. Dan masalah ihram ini sangat masalah yang sangat penting, ya. Apa itu ihram, apa saja yang harus dihindari, ya. Dan ihram ini ada mawakitnya, ya, ada waktunya, ada miqat zamaniyah, ada miqat makaniyah, ya. Dan yang menjadi pertanyaan, ya, pendengar kita atau pemirsa kita adalah tentang miqat makaniyah. Iya. Ya, bagaimana cara mengetahui kalau kita itu sudah sampai kalau di mikot. kita sudah sampai kepada miqat, sedangkan kita ya, di pesawat. sudah sampai kepada tempat ihram, ya, mulainya ihram. Iya, dan ihram ini sebagaimana kita katakan ini merupakan rukun, ya. Dan memulai ihram dari miqat hukumnya wajib. Kalau seandainya ada orang yang melakukan ibadah haji atau umrah kemudian dia mulai ihram setelah melewati batas miqat, maka apa yang dia harus lakukan? Ya, para ulama menyebutkan, Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan dalam fatwanya, dia harus kembali ke tempat miqat tadi. Kalau tidak, dia harus membayar dam. Karena itu wajib, karena dia telah meninggalkan wajib. Dan hukum ihram itu hukumnya adalah, ya, beda hukum ihram dengan hukum memulai ihram dari miqat. Kalau ihram itu rukun. Ya, kalau memulai ihram dari miqat itu wajib. Kalau ada orang yang tidak memulai ihram dari miqat, setelah lewat miqat baru dia berihram, dia harus kembali. Kalau tidak, bayar dam. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini biasanya terjadi ketika kita langsung, ya, umpamanya dari Medan, ya, terbang dari Kuala Namu, itu langsung ke Mekah. Ya, tidak dulu. Dan ini biasanya sebagian travel melakukan. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kalau sebenarnya di pesawat itu, ya, itu disebutkan. Ya, kalau pengalaman saya ketika 2007, ya, ihram dengan maskapai Garuda ketika itu ada pengumuman. Ya, kemudian pun, ya, mereka memberikan pengumuman, ya, sekitar 15 menit, kayak kalau saya tidak salah ketika itu 15 menit atau 20 menit mereka mengumumkan, ya, kepada para penumpang pesawat, ya, yang langsung menuju Mekah untuk melakukan ibadah umroh, sebentar lagi kita akan sampai batas miqat. Dan miqat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, waqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah dzal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarnu manazil wa li ahli Yaman yalamlam hunna lahunna wa liman ataha alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrah. Ya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hal ini sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas tadi. Jadi kita sebagai calon jemaah umrah atau calon jemaah haji yang terbang dari Indonesia itu biasanya miqatnya itu dari Yalamlam. Jadi biasanya pihak penerbangan, ya, awak kabin atau pilotnya itu memberikan pengumuman, ataupun itu bisa dilihat dari layar yang tertera biasanya di hadapan tergantung maskapainya tentunya, ya, biasanya ada tulisan. Jadi ihramnya itu harus dari atas pesawat, ya. Ada sebagian orang yang menganggap, saya ihram dari Jeddah, ini sudah melewati batas, karena, ya, penerbangan dari kita itu melewati dari Yaman, jadi mengikuti miqat ahlul Yaman, yaitu Yalamlam. Jadi dia tidak boleh ihram di Jeddah,
Ya. Kenapa? Sebagian mereka, sebagian jemaah ya yang ada ketika itu, sebagian mereka mengatakan, ya ihram itu kan kita mandi. Ya mandi dulu, bersih-bersih dulu baru pakai pakaian ihram. Kita katakan mandi ya untuk ihram itu tidak wajib. Jadi jangan kita meninggalkan yang wajib untuk mengerjakan yang sunnah. Ya, ihram dari mikot itu wajib. Sedangkan mandi untuk ihram itu hukumnya hanyalah sunnah. Ya, jadi begitu. Ya caranya dengan biasanya karena memang ada atau tidak ya bertanya kepada awak pesawat yang iya, betul. kita tumpangi. Oke, jadi tidak perlu Demikian. terlalu khawatir Ustaz ya. Ya ada biasanya mereka sudah menyiapkan. Ya, itu pengalaman saya. Wallahu a'lam.